Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, baik, kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran dasar listrik dan elektronika. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang komponen pasif dalam rangkaian arus bolak-balik atau AC. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, ini sudahkah kalian tahu atau pernahkah kalian mempelajari gambar rangkaian seperti berikut? Ya, ini ada gambar sumber DC. Di sini ada resistor. Ya, ini tentang apa? Coba, tentang apa? Kalau kalian ingat. Ya, ini adalah tentang hukum Ohm, di mana di sini ada sumber DC mengalir sebuah arus melewati resistor. Jadi ada tegangan, ini rumusnya kalau dihitung ini adalah arus dikalikan dengan hambatan. Ya, silahkan dipelajari lagi kalau belum paham. Kalau kalian lupa bisa dibuka-buka lagi materi sebelumnya. Nah, ini juga seperti ini. Ini kalau ini resistornya 1, di sini resistornya 2. Ini adalah rangkaian seri. Nah, ini selanjutnya kalau resistornya 2 di atas dan di bawah seperti ini adalah rangkaian paralel. Di SMP sudah pernah ya. Nah, ini adalah rangkaian gabungan. Di sini terdapat hukum Kirchhoff, ya, hukum Kirchhoff tentang tegangan, di mana tegangan yang ada di resistor sini ditambah resistor yang sebelah sini, ini nilainya jika dijumlahkan adalah sama dengan tegangan total. Sementara di sini ada hukum Kirchhoff tentang arus, yaitu arus yang mengalir pada titik percabangan yang atas dengan yang di bawah jika dijumlahkan itu sama dengan arus total. Nah, ini adalah rangkaian kombinasi. Silahkan dipelajari kalau kalian sudah lupa ya. Nah, bagaimana dengan rangkaian berikut ini? Nah, ini simbol apa ini? Ya, ini simbol sumber tegangan DC kayak tadi. Ini simbol resistor, komponen resistor. Ini ada yang tahu ini simbol apa? Ya, ini simbol kapasitor. Rumusnya bagaimana? Samakah dengan yang tadi? Ya. Kalau seperti ini bagaimana? Ini komponen apa ini? Ya, ini lilitan. Nah, ini kombinasi lilitan dengan kapasitor. Lalu bagaimana jika itu tegangannya dikasihkan tegangan AC? Kalau yang tadi DC, ini AC. Bagaimana rumusnya? Nah, kombinasinya kalau resistor dikombinasikan dengan lilitan seperti apa? Dengan resistor dengan lilitan dengan kapasitor seperti ini seperti apa? Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, oke. Lanjut. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan konsep dasar dari sifat beban RLC pada rangkaian dengan sumber DC. Kemudian menjelaskan konsep dasar dari sifat beban RLC pada rangkaian sumber AC. Ada DC, ada AC. Bedanya seperti apa? Kemudian juga menghitung frekuensi osilasi dari konsep dasar rangkaian. Ya, silakan nanti bisa dicatat. Mungkin ada yang perlu dicatat rumus-rumus. Ketika kalian mencatat, maka nanti itu sebagai bukti bahwa kalian telah mempelajari. Ya. Untuk apa perhitungan rangkaian RLC? Ya, di sini ada yang tahu? Rumus rangkaian RLC adalah rumus dasar yang digunakan untuk menghitung. Nah, ini frekuensi resonansi. Nah, frekuensi resonansi itu frekuensi tentang gelombang radio biasanya digunakan di sana. Kemudian juga penggunaan daya listrik. Ya, misalkan di sebuah pabrik penggunaan listrik untuk mesin ini sekian, itu nanti berapa perhitungan dayanya. Nah, di situ ada efisiensi. Kemudian mari kita mulai ya. Di sini ada 3 jenis beban ya. Ada 3 jenis beban yang perlu kalian kenali. Di sini adalah beban resistif atau diberi simbol R.
Kemudian beban induktif atau nama lainnya reaktansi induktif itu diberi simbol XL ya. Kemudian yang ketiga beban kapasitif atau reaktansi kapasitif atau diberi simbol XC ya. Kemudian sifat beban R, L, dan C pada sumber rangkaian DC, pada rangkaian dengan sumber DC maksudnya. Nah, dalam suatu rangkaian listrik selalu dijumpai sumber dan beban. Bila sumber listrik DC, maka sifat beban hanya bersifat resistif murni. Nah, di sini karena frekuensi sumber DC adalah 0. Nah, di sini adalah kalau beban RLC dipasang pada sumber DC, maka bebannya itu hambatannya itu resistif, bersifat resistif. Ini perhatikan. Rangkaian beban RLC pada rangkaian dengan sumber DC itu memiliki reaktansi induktif. Nah, di sini reaktansi induktif itu akan menjadi 0, yang berarti bahwa induktor tersebut akan bersifat short circuit ya. Karena short itu hubung singkat ya. Jadi hubung singkat, sebuah induktor komponen itu bila terhubung singkat, maka dia tidak akan memiliki resistansi. Sementara di sini reaktansi kapasitif itu beban C ya, akan menjadi tak terhingga, yang berarti bahwa kapasitif tersebut bersifat open circuit. Jadi ketika beban itu open kan terbuka ya, terbuka. Jadi tidak mengalir seperti arusnya tidak mengalir pada sumber DC. Nah, itu di situ bebannya bersifat kapasitif ya, bersifat kapasitif. Kemudian dari sumber DC akan mengakibatkan beban induktif dan beban kapasitif tidak akan berpengaruh pada rangkaian. Nah, di sini tidak akan mempengaruhi. Kalau yang tadi gambar RLC itu ada L dan C-nya itu tidak akan mempengaruhi di sumber DC ya. Bagaimana sifat beban RLC pada sumber AC? Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Jika beban itu ada di sumber AC, yaitu rangkaian hambatan murni, rangkaian induktor, rangkaian kapasitif, rangkaian RL seri, rangkaian RC seri, rangkaian RLC seri, rangkaian resonansi daya arus bolak-balik. Nah, di situ ini ya. Jadi ada banyak di sini. Nanti untuk video ini kita batasi saja, tidak sampai semua. Tapi nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Yang pertama adalah rangkaian hambatan murni. Bisa diperhatikan di sini ada sumber tegangan AC yang dihubungkan dengan resistor, hanya resistor saja. Hubungan antara V dan I sepasa atau fasenya sama. Perhatikan diagram fasor vektor berikut searah. Jadi sefasa. Sefasa itu ini ada yang merah ini adalah I ya. Yang merah itu adalah I. Kemudian yang biru di sini adalah V. Ketika I tinggi mencapai puncaknya gelombangnya, maka V juga akan mencapai puncaknya. Ketika I berada di paling bawah, mencapai lembah paling bawah, di sini akan sama dengan V. V juga berada posisi paling bawah. Ini segaris. Nah, ini yang dinamakan sefasa. Jadi hambatan bersifat murni. Rumusnya di sini. V sama dengan V maksimal sin omega T. I sama dengan I maksimal sin omega T. Lalu bagaimana dengan rangkaian induktor? Rangkaian induktor, sebuah kumparan induktor mempunyai induktansi L dipasangkan tegangan bolak-balik V. Maka pada ujung-ujung kumparan timbul GGL induksi. Nah, ini sebuah tegangan dipasang dengan lilitan ya. Nah, di sini akan timbul beda fase, di mana
posisi tegangan dan arus di sini tidak sama ya. Posisi tegangan dan arus tidak sama gelombangnya. Ketika V ya, ketika V berada di puncak, maka I belum sampai pada puncaknya. Nah, inilah yang dinamakan hambatan induktif. Hambatan induktif di situ ini ada kata kuncinya. Induktif itu I-nya tertinggal. Kalau di gambar pakai cara sederhana seperti ini, dihafalkan untuk mudah dihafalkan, IIT, induktif, I-nya tertinggal. Jadi ini tegangan dulu baru arus ya. Rumusnya di sini adalah XL sama dengan omega L, atau omega itu bisa dijabarkan menjadi 2PF. Jadi XL sama dengan 2PFL. Nah, di mana XL itu adalah hambatan induktif atau reaktansi induktif. Satuannya ohm ya. Ini sering muncul. Tolong dicatat ya. Kemudian hubungan antara V dan I berbeda fase setengah gelombang dengan I tertinggal terhadap V ya, ini tadi I tertinggal terhadap V. Oke ya. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Kalau tadi beban induktif, sekarang beban kapasitif, rangkaian hambatan kapasitif. Bagaimana jika sumber tegangan dihubungkan dengan komponen C atau kapasitor? Sehingga pada plat-platnya mempunyai beda potensial. Nah, seperti ini. XC, kalau tadi XL itu adalah reaktansi kapasitif, di sini reaktansi, maaf, kalau XL itu reaktansi induktif, kalau di sini XC itu reaktansi kapasitif. Kalau tadi rumusnya 2PFL, kalau XC itu sama dengan 1/2 PFC. Nah, di sini 1/2 PFC. Hubungan antara V dan I berbeda fase setengah gelombang dengan I mendahului terhadap V, setengah P ya, dengan I mendahului terhadap V. Nah, di sini I mendahului ya. Jadi yang I mendahului. Kemudian ini adalah contoh soal. Sebuah induktor 50 mH. Induktor itu apa? Induktor itu lilitan ya. 50 mH dihubungkan ke sumber tegangan arus bolak-balik 200 volt, frekuensi 50 Hz. Hitunglah hambatan induktif atau XL, kemudian arus yang mengalir pada induktor. Ya. Kalau ada soal seperti ini, langkah yang kita kerjakan adalah kita tulis dulu yang diketahui apa di situ ya. Yang diketahui di sini adalah induktor 50 mH. Induktor itu L ya. L 50 mH. Nah, karena mili di sini, maka kita harus ubah menjadi satuan Henry. Ya, jadi 50 kalau mili itu sama dengan 10⁻³ Henry ya, kelipatannya. Kemudian VAC sama dengan 200 volt. Di sini tegangannya arus bolak-balik. Kemudian frekuensinya 50 Hz. Nah, yang ditanyakan adalah hambatan induktif atau XL. Kemudian arus yang mengalir pada induktor atau IL. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, yang pertama rumusnya tadi kalau XL adalah 2PFL, maka kita masukkan di sini 2P, F-nya di sini 50 ya. Kemudian L-nya 50 kali 10⁻³. Nah, untuk menyederhanakan kita kalikan di sini 2 kali 50 ya, di sini kan 100. Kemudian di sini 3,14. Jadi 100 dikalikan 3,14 jadi 314. 314 dikalikan 50. 50 di sini kita sederhanakan jadi 5 karena ini nolnya hilang 1, maka tanda apa ini negatifnya ini kita yang semula -3 jadi -2 kita tambahkan di sini ya. Nolnya hilang 1, minnya kita kurangi 1. Nah, kemudian ini hasilnya 1570 kali 10⁻². 10⁻² itu bagi 100 ya.
atau kalau kita hasilkan seperti ini, jadi 15,7 ohm. Kemudian yang nomor 2 adalah mencari arus yang mengalir pada induktor atau IL. Rumusnya tegangan bagi XL ya. Jadi XL ini adalah hambatan pengganti. Istilahnya gampangannya adalah hambatan pengganti. Kan ini sama kayak hampir mirip dengan hukum ohm. Jadi kalau hukum ohm itu I sama dengan V per R, tapi kalau di sini I sama dengan V per XL. Jadi XL ini adalah hambatan pengganti dari induktif atau reaktansi induktif. Nah, ini rumusnya kita masukkan, V-nya 220. Oh maaf, ini ada yang salah ya. Ini harusnya 200 ya. Nanti silakan bisa dihitung ulang lagi. Ya, ini V-nya 200 dan hasilnya adalah 14,01. Ini mungkin keliru, nanti bisa dihitung ulang lagi ya di sini. Ya. Selanjutnya di sini ada soal latihan ya. Sebuah kapasitor 4 mikrofarad. Nah, mikro ini berapa? Kalau contohnya tadi itu adalah induktor atau lilitan, di sini ada kapasitor ya, 4 mikrofarad. Mikro itu satuannya kelipatan min 6, 4 kali 10 pangkat min 6 farad dihubungkan ke sumber tegangan arus bolak-balik 300 volt, frekuensi 50 Hz. Hitunglah hambatan kapasitif atau reaktansi kapasitif ya, XC. Tadi sudah saya jelaskan rumusnya. Kemudian arus yang mengalir pada kapasitor itu sama ya, hampir sama dengan pada lilitan. Rumusnya I C sama dengan V per XC. Kalau tadi V per XL, ini V per XC. Silakan dicari, silakan dihitung, dikerjakan untuk PR kalian. Ya, demikian pembelajaran pada kali ini. Kita akan bersambung lagi pada video berikutnya. Jadi tugasnya silakan dikerjakan. Ada orang miskin yang sukses, ada orang kurang pintar yang sukses, ada orang cacat yang sukses. Jadi orang miskin itu bisa sukses, orang yang kurang pintar ya di sini itu juga bisa sukses, bahkan orang cacat pun bisa sukses. Nah, ini yang tidak ada apa? Yang tidak ada orang malas yang sukses. Ya, tetap semangat untuk belajar dan pantang menyerah. Bahkan kalian semua jadi orang yang sukses. Amin. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga ada bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.